Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairuni Hilda Al-Fatihah dengan NIM 1717401019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji SPSS saya dari kasus yang sudah diberikan oleh Ibu Fitri untuk tugas UTS, yaitu mengenai pengaruh kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa terhadap kecakapan kepala sekolah. Penelitian ini diambil dari 25 sampel sekolah dengan 4 variabel, yaitu kecakapan kepala sekolah, kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Untuk uji yang akan saya lakukan yaitu analisis prasyarat hingga analisis korelasi. Untuk analisis prasyarat sendiri, yang pertama yang akan saya uji adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas data ini, kita harus membuat terlebih dahulu data-data tadi ke aplikasi SPSS. Ini saya sudah mengisi lengkap. Untuk dari awal itu biasanya kita pertama mulai dari variable view. Kita klik variable view, lalu isi column name dengan variabel-variabel yang tersedia. Dan ini dia tipe-tipe yang saya gunakan. Setelah pengisian nama variabel selesai, berikutnya kita bisa langsung ke data view. Kita bisa langsung isi data-data yang sudah kita miliki ke dalam sini. Sebanyak 25 sampel ya. Maaf. Namun untuk melakukan uji normalitas, kita membutuhkan atau kita harus membuat data SPSS baru yang isinya hanya ada 2 variabel. Ini saya sudah buat ya. Yang pertama tentu seperti biasa ke variabel view terlebih dahulu. Untuk uji normalitas data ini kita cuma memiliki 2 tabel, 2 kolom, yaitu nilai dan kelas. Nilai ini terdiri dari nilai-nilai yang sudah ada di data dari variabel-variabel yang tersedia. Sedangkan kelas ini sebagai pengkelasan dari nilai-nilai tersebut nantinya. Di bagian kelas ini saya sudah mengisi pada value seperti ini. Ya, untuk membedakan mana nilai dari kecakapan kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja TU serta prestasi siswa, sini saya buat kelas 1, 2, 3, 4. Untuk pengisian seperti ini caranya. Pada bagian value ini kita misalkan kelas 1 itu untuk kecakapan kepala sekolah. Jika sudah seperti ini, kita add, nanti masuk seperti ini, menjadi seperti ini. Ya, itu hanya contoh. Berikutnya kita bisa langsung OK. Lalu kembali ke data view dan isi data nilai serta kelas sesuai dengan data yang kita miliki. Ini yang nilai dari nilai yang kelas 1, berarti ini nilai
dari kecakapan kepala sekolah, dan untuk kelas 2 berarti dari kinerja guru. Lalu yang ketiga, kelas ketiga berarti dari kinerja TU, dan yang keempat dari nilai dari prestasi siswa. Untuk uji normalitas sendiri, kita bisa langsung klik analyze. Maaf, ini karena komputer saya sudah kita bisa langsung analyze, lalu descriptive statistik, kemudian klik explore, lalu kemudian ini masukkan bagian yang nilai. Ini tadinya kan di sini ya. Bagian nilai kita masukkan ke dependent list, bagian kelas masukkan ke factor list, lalu pilih plot, checklist pada bagian normality plot, continue, dan oke. Outputnya untuk output uji normalitas data ini kita mengambil output mengenai test of normality. Di sini sudah saya copy paste. Ya. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan hipotesis dan kriteria keputusan untuk nantinya sebagai acuan pengambilan keputusan. Dari output SPSS ini, dari test of normality ini, nanti kita bisa ambil keputusan apakah H0 diterima atau tidak. Baik, dari sini kita bisa lihat ya, untuk kelompok kecakapan kepala sekolah yang memiliki nilai signifikansi Kolmogorov dan juga Shapiro-Wilk itu kurang dari 0,05. Kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, terserah. Di sini saya menggunakan salah satunya saja, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Ya, ini kecakapan kepala sekolah, signifikansinya 0,009. Kita bikin keputusan. Ini keputusan yang sudah saya buat terlebih dahulu. Tentunya setelah melakukan uji SPSS. Kita mengambil kesimpulan bahwa kelompok kecakapan kepala sekolah nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,09. Artinya kurang lebih dari alfa atau 0,05. Dengan ini maka H0 ditolak. Berdasarkan uji tersebut, berarti data tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua mengenai kelompok kinerja guru, untuk nilai signifikansinya yaitu 0,200, yang berarti lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan uji tersebut berarti data berdistribusi normal. Begitu juga pada kelompok kinerja TU dan kelompok prestasi siswa. Untuk pembedanya di sini saya sudah mewarnai hasilnya.
Ini yang merah adalah hasil dari nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang kurang dari 0,05, dan yang biru adalah nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yang lebih dari 0,05. Berikutnya kita akan melakukan uji linearitas data. Untuk uji linearitas data, caranya tidak jauh beda. Kita kembali ke data ini, data awal, data kasus yang sudah kita buat. Kemudian klik Analyze, lalu Compare Means, lalu Means. Di sini ada dua variabel, dependent list dan independent list. Tadinya variabel-variabel ini ada di sini ya. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, isi dependent list ini diisi dengan variabel terikat. Sedangkan yang independent list ini diisi dengan variabel bebas. Kemudian kita bisa klik option, lalu klik kasih checklist ke test for linearity, continue, dan oke. Nah, untuk mengambil tes uji linearitas ini, kita ambil output yang unavailable. Karena di sini variabelnya ada 4, jadi variabel terikat dengan variabel terbebasnya itu berarti kan saling ada keterkaitan atau tidak, terikat atau tidak, itu berarti kan ada 3, yaitu kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru, dengan kinerja TU, dan dengan prestasi siswa. Ini kita bisa langsung copy saja ketiga-tiganya. Ini kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Nah, kita bisa langsung copy paste. Saya sudah mengcopy paste di sini ketiga-tiganya karena variabel bebasnya ada 3. Nah, dari output unavailable ini kita bisa mengambil kesimpulan. Kita ambil contoh pada output yang pertama, yaitu antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru. Di sini nilai signifikansinya kita ambil yang deviation from linearity. Berarti yang ini yang sudah saya kasih warna merah. Nilai signifikansi kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru berarti lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, karena di sini nilai signifikansinya adalah 0,838. Maka karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 0 diterima. Sehingga hubungan antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru itu linear. Begitu juga dengan kedua variabel bebas lainnya. Di sini saya sudah memiliki hasilnya pada variabel terikat antara kecakapan kepala sekolah dengan variabel bebas. Kinerja TU nilai signifikansinya adalah lebih dari 0,05.
sehingga H0 diterima. Maka hubungan antara kecakapan kepala sekolah dengan TU kinerja TU itu linear. Begitu juga dengan kecakapan. Sebentar, kita ganti supaya lebih gampang. Begitu juga dengan kecakapan kinerja kecakapan kepala sekolah dengan prestasi siswa. Nah, signifikansinya lebih dari 0,05. Bisa kita lihat di sini ya. Hasilnya adalah 0,209. Sehingga 0 diterima, maka hubungan antara kecakapan kepala sekolah dengan prestasi siswa itu linear. Untuk kemudahannya kita buat seperti ini. Nilai signifikansi dari kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru adalah 0,838 yang berarti lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Begitu juga dengan kecakapan kepala sekolah dengan kinerja TU dan kecakapan kepala sekolah dengan prestasi siswa. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini tidak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya, yaitu kita bisa langsung ke data ini, lalu klik analyze, klik regresi, lalu linear, isi seperti yang tadi, lalu klik statistik, hilangkan checklist pada covariance dan collinearity, kemudian kasih checklist ke Durbin-Watson, continue, dan plot seperti ini. Masukkan ini ke Y, kita ulangi saja ya. Maaf, ini dikeluarkan yang benar, keluarkan saja, lalu klik continue dan klik OK. Nah, untuk output yang akan kita pakai untuk uji autokorelasi ini, kita menggunakan model summary. Bisa langsung kita klik dan copy paste.
Ini saya sudah mengcopy paste ya. Nah, dari model summary ini kita bisa mengambil hasilnya di sini, bagian Durbin-Watson. Sebelum mengambil keputusan, kita harus mencari terlebih dahulu, khusus untuk uji autokorelasi yang satu ini, kita harus mencari DL, DU, 4DU, dan 4DL. Caranya adalah bisa searching di Google dengan mengisi banyaknya data atau banyaknya sampel. Ini ada, karena saya ada 25 sampel dari 25 sekolah, maka N-nya ada 25. Sedangkan untuk K-nya atau variabel bebasnya ada 3, yaitu tadi kinerja guru, kinerja TU, dan prestasi siswa. Dan alfanya adalah 0,05. Maka saya akan mendapatkan nilai DL, DU seperti ini. Dan 4DU, 4DL seperti ini. Dari sini, maka bisa diambil keputusan bahwa koefisien Durbin-Watson diperoleh 2,103. Nilai ini lebih dari DL, ini DL, dan kurang dari 4DL, sehingga H0 diterima dan tidak ada gejala autokorelasi. Ini sesuai dengan hipotesis yang sudah ada. Ini. Berikutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Seperti biasa, saya sudah menyediakan hipotesis serta kriteria keputusannya. Kemudian untuk mendapatkan outputnya, kita kembali lagi ke data awal ini. Lalu klik Analyze, klik Regression, Linear, masukkan data seperti biasa, sampel, variabel seperti biasa, lalu klik Statistik, checklist pada bagian Covariance dan Collinearity, dan hilangkan checklist pada Durbin-Watson, lalu Continue, dan klik OK. Untuk uji multikorelasi ini kita menggunakan output yang tabel koefisien ini. Kita menggunakan tabel koefisien, tinggal kita copy dan paste. Dan dari hasil output ini, kita akan menggunakan bagian collinearity statistik yang ini. Baik, maka akan dihasilkan keputusan bahwa
Karena nilai ini kurang dari 10, maka H0 diterima, sehingga antar variabel bebas tidak terjadi multikolinialitas. If ini sudah ada di bagian kriteria keputusan. H0 ditolak jika Viv lebih besar dari 10. Tapi karena Viv lebih kecil dari 10, maka H0 diterima. Berikutnya kita akan melakukan uji selanjutnya kita akan melakukan uji heterogesiditas. Untuk melakukan uji ini, kita bisa langsung ke data SPSS, klik Analyze, regresi, linear, masukkan seperti biasa, lalu plot, masukkan ini ke Y, dan masukkan ini ke X. Kemudian klik continue dan oke. Nah, maka kita akan memperoleh scatter plot. Untuk output uji heterogesiditas, kita menggunakan scatter plot. Tinggal kita copy dan paste. Nah, ini hasilnya. Dari output ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan sesuai dengan hipotesis dan kriteria keputusan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu H0 akan ditolak jika scatter plot mengikuti suatu pola. Kita lihat di sini, tidak mengikuti pola dia acak, maka karena scatter plot data acak atau tidak mengikuti pola, maka H0 diterima, sehingga tidak ada gejala heterogesiditas. Dan yang terakhir yang akan kita uji yaitu analisis korelasi. Untuk analisis korelasi ini, untuk uji SPSS yang terakhir, kita akan melakukan analisis korelasi. Untuk analisis korelasi ini, hipotesisnya lebih panjang karena dia per variabel. Karena kita akan menguji ada hubungan atau ada korelasi atau tidak antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi di sini ada 6 variabel sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk kriteria keputusannya masih sama. Jika nilai signifikansi lebih dari alfa, maka H0 diterima. Oke, kita bisa langsung saja ke data yang sudah ada. Lalu klik Analyze, Correlate, Bivariate, dan ini tadinya di sebelah sini. Lalu kita blok, kita masukkan semua ke variables, kotak variables. Lalu checklist pada
hasil output yang diinginkan. Di sini saya hanya menggunakan persen karena saya ingin ini satu saja. Kasih checklist, lalu klik OK dan tunggu outputnya. Ya, ini outputnya sudah tersedia. Ini kita tinggal copy dan paste ke bagian sini. Nah, dari output korelasi ini kita bisa memperoleh penjelasan bahwa pada bagian 1 itu nilai signifikansi itu lebih besar dari alfa. Ini bisa kita lihat dari sini. Karena bagian 1 itu kan adanya apakah ada korelasi antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru. Kita lihat hasil signifikansinya dari sini dan hasil percent correlation-nya di sini. Karena nilai signifikansinya lebih dari alfa, lebih dari 0,05, maka artinya tidak terdapat korelasi signifikan antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru. Dan untuk koefisien korelasinya tadi min 0,156 yang menunjukkan bahwa korelasi antar keduanya sangat lemah. Nah, untuk bagian yang kedua, ini mengenai antara kecakapan kepala sekolah dengan kinerja TU. Berarti kita lihat hasil signifikansinya di sini dan juga korelasinya. Bisa dilihat ya, ini hasil signifikansinya lebih dari 0,05 atau lebih dari alfa. Dan ada nilai korelasinya adalah 0,114. Maka di bagian 2, karena nilai signifikansi lebih dari alfa, artinya tidak terdapat korelasi signifikan antara kecakapan kepala sekolah dan kinerja TU. Koefisien korelasinya 0,114 yang menunjukkan korelasi sangat lemah. Begitu juga untuk mendapatkan hasil untuk bagian 3, 4, dan 5 serta 6. Untuk bagian 3, 4, dan 5 ini bisa kita lihat antara kinerja TU dan kepala sekolah signifikansinya lebih dari 0,05 dan hasil korelasinya adalah hanya 0,114. Selain itu, kinerja guru dengan kinerja TU juga di sini signifikansinya hanya 0,108 dan nilai korelasinya hanya 0,329. Yang artinya signifikansi ini lebih besar dari alfa dan kinerja TU dengan prestasi siswa. Untuk yang ini berarti bagian 6. Untuk yang bagian 6 itu antara kinerja TU dengan prestasi siswa. Artinya adalah 0,08 kurang dari alfa. Maka artinya
Artinya, terdapat korelasi signifikan antara kinerja TU dan prestasi siswa. Untuk koefisien korelasinya sendiri adalah 0,517 yang menunjukkan korelasinya sangat lemah. Dari output ini kita bisa ambil kesimpulan atau keputusan bahwa untuk bagian pertama mengenai kecakapan kepala sekolah dengan kinerja guru, keduanya itu tidak berkorelasi secara signifikan. Sementara untuk bagian kedua, kecakapan kepala sekolah tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja TU dan kepala sekolah dan kecakapan, dan pada bagian ketiga, kecakapan kepala sekolah juga tidak berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa. Dan pada bagian keempat, kinerja guru juga tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja TU. Dan pada bagian kelima, kinerja guru juga tidak berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa. Sementara pada bagian 6, kinerja TU berkorelasi secara signifikan dengan prestasi siswa. Ini didapatkan karena signifikansinya itu kurang dari alfa. Artinya terdapat korelasi yang signifikan antara kinerja TU dan prestasi siswa. Baik, sekian presentasi saya mengenai kasus yang telah diberikan oleh Ibu Fitri untuk tugas UTS semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.